Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aang Kunaipi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 5 Pandeglang. Saat ini, saya akan mendemonstrasikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada modul ini membahas tentang inquiry apresiatif atau IA. IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Perubahan positif dapat dilakukan melalui pendekatan Bagja. Bagja adalah akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagja ini dimulai dengan B yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama atau define. Di tahap ini, kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan dan diimpikan. Jadi di dalam tahap ini, kita mengidentifikasi pertanyaan apa saja yang kira-kira akan kita rumuskan di dalam suatu perubahan yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini, kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Jadi, dalam tahapan ambil pelajaran ini, kita mencari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, yang kemudian akan kita jadikan pelajaran dalam suatu perubahan yang ingin kita lakukan. Selanjutnya adalah gali mimpi atau dream. Pada tahapan ini, kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jadi, dalam tahapan ini, kita benar-benar merumuskan visi apa yang ingin kita lakukan ke depannya, sehingga kita bisa tahu langkah-langkah selanjutnya terkait dengan proses dalam perubahan tersebut. Kemudian, jabarkan rencana atau desain. Dalam tahapan ini, kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Jadi dalam tahapan ini, kita merumuskan tindakan-tindakan dan rencana yang akan kita lakukan dalam mewujudkan visi yang akan kita lakukan dan perubahan yang ingin kita capai. Selanjutnya adalah atur eksekusi atau deliver. Di bagian ini, kita memutuskan langkah-langkah yang ingin diambil, siapa yang akan terlibat, dan mau kemana kita akan melakukan hal tersebut, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan visi secara bersama-sama dan dilakukan secara perlahan. Nah, dalam tahapan ini, saya merumuskan visi tentang mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter pelajar Pancasila dan berjiwa wirausaha. Dalam mewujudkan visi tersebut, saya membuat sebuah prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan adalah membentuk kelompok usaha bersama yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Dalam mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, saya melakukan tahapan Bagja, di mana saya di sini melakukan tahapan tindakan melalui pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilakukan dan daftar tindakan atau penyelidikan yang ingin kita lakukan. Dalam prakarsa perubahan,
tahap buat pertanyaan utama, saya membuat pertanyaan tentang yang pertama, apa yang bisa saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran PKK yang menyenangkan dan berpihak pada murid? Yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk membentuk peserta didik agar memiliki jiwa wirausaha? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah: pertama, memberikan pertanyaan kepada siswa tentang seperti apa pembelajaran yang menarik terkait pembelajaran PKK. Kedua, berdiskusi dengan rekan guru serumpun terkait cara pembelajaran yang menarik dan menyenangkan pada mata pelajaran PKK. Dan yang ketiga, memberi motivasi kepada siswa tentang kelebihan seorang menjadi pengusaha. Dalam tahap ambil pelajaran, saya melakukan pertanyaan. Pertama, siapakah guru PKK yang pernah melakukan pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan jiwa wirausaha pada murid? Yang kedua, bagaimana guru tersebut dapat membuat rencana pembelajarannya? Ketiga, situasi seperti apa yang membuat pembelajaran PKK ini sangat menyenangkan? Keempat, siapakah figur atau contoh pengusaha sukses yang dapat dijadikan contoh kepada peserta didik? Dan tindakan dan penyelidikan yang saya dapat lakukan adalah: pertama, mencari profil guru PKK yang melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tersebut. Kedua, berdiskusi dengan guru untuk mengetahui bagaimana membuat cara pembelajaran yang menarik. Ketiga, berdiskusi dengan guru tersebut tentang bagaimana cara meningkatkan jiwa wirausaha pada siswa. Keempat, mencari sosok pengusaha yang sukses yang berasal dari keluarga sederhana dan memulai usahanya dari bawah untuk dijadikan contoh kepada siswa. Kemudian di tahap gali mimpi, saya melakukan pertanyaan. Pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat menumbuhkan jiwa wirausaha pada siswa? Kedua, bagaimana perasaan saya dengan terciptanya murid yang memiliki jiwa wirausaha? Ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pada siswa? Tindakan yang dapat saya lakukan adalah: pertama, membuat survei pada siswa terkait sikap dan respon siswa terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kedua, membuat daftar keterampilan baru yang saya harus pelajari. Ketiga, membuat gambaran sikap dan respon atau pembelajaran yang kita lakukan. Keempat, membuat daftar keterampilan yang dimiliki oleh siswa dan minat dan bakat apa yang mereka miliki. Selanjutnya, pada tahap jabarkan rencana atau desain, saya melakukan pertanyaan. Pertama, apa langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk membiasakan murid melakukan kegiatan usaha? Kedua, apakah langkah terobosan yang dapat dilakukan dalam menciptakan pembelajaran yang meningkatkan motivasi murid untuk melakukan usaha? Tindakan yang dapat saya lakukan adalah: pertama, membuat daftar tindakan pembelajaran berbasis proyek kreatif kewirausahaan. Kedua, berdialog dan berdiskusi dengan rekan sejawat terkait proyek yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas wirausaha siswa. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Dalam tahap ini, pertanyaan yang saya lakukan adalah: siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran yang menarik dan berpihak pada murid? Kedua, apakah tindakan nyata untuk membentuk jiwa wirausaha pada murid? Tindakan yang dapat saya lakukan adalah: pertama, meminta kepada pimpinan, kepala sekolah atau guru senior, dan juga rekan sejawat untuk dapat mengobservasi kelas saya. Kedua, membuat kelompok usaha bersama yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Demikian pemaparan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.